Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal TWK HOTS untuk CPNS 2021. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama, SM Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Gerakan ini berkembang ke berbagai daerah, misalnya Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Gerakan ini dapat dipadamkan ketika tokohnya, Kartosuwiryo, tertangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1962. Gerakan politik seperti gerakan DITI tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke teman-teman, soal yang pertama ini adalah tentang pengamalan Pancasila. Di sini pertanyaannya adalah gerakan DITI itu tidak sesuai dengan sila keberapa. Nah, kalau teman-teman berfokus pada kata-kata ini, menjadi negara teokrasi dengan agama Islam. Kalau teman-teman hanya berfokus pada kata itu saja, pasti teman-teman akan menjawab sila ke-1. Padahal jawabannya bukan sila ke-1. Lalu jawabannya benar apa? Kita lihat pada tujuan utama dari gerakan DITI itu sendiri, yaitu ingin merubah dasar negara, ingin merubah Pancasila menjadi negara dengan teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Jadi intinya dia itu ingin merubah dasar negara kita, Pancasila. Dan karena ambisinya ingin merubah dasar negara itu, terjadilah pertempuran-pertempuran di berbagai daerah, yang mana pertempuran itu bukan melawan bangsa lain tetapi melawan bangsa sendiri. Sampai sebegitu inginnya mengubah dasar negara, sampai harus berperang dengan melawan bangsa sendiri. Nah, karena berperang melawan bangsa sendiri, berarti itu melanggar sila Persatuan Indonesia, sila ketiga. Soal yang berikutnya, perjuangan para pemuda di masa-masa imperialisme dan kolonialisme Belanda masih bersifat kedaerahan, sehingga bentuk perjuangan para pemuda masih sulit sekali untuk bersatu. Sedangkan pemerintah Belanda memiliki politik adu domba dalam memerintah bangsa kita. Apa yang membuat terjadinya semangat nasionalisme? A. Nasionalisme terbentuk karena adanya persamaan perangai, tujuan, dan sejarah. B. Nasionalisme terbentuk karena adanya persamaan kemauan, kehendak, dan maksud. C. Nasionalisme terbentuk karena kesadaran pemuda akan pentingnya persatuan. D. Nasionalisme terbentuk karena upaya pemuda untuk mengusir penjajah. Dan yang E, nasionalisme terbentuk karena pemuda memiliki semangat untuk merdeka. Oke teman-teman, untuk soal yang berikut ini, inti dari soalnya, inti pertanyaannya adalah apa yang membuat terjadinya semangat nasionalisme itu? Nah, paham nasionalisme ini itu dikarenakan ada 3 unsur, yakni yang pertama, persamaan tabiat atau perangai, yang kedua persamaan tujuan, dan yang ketiga persamaan sejarah. Nah, teman-teman harus menghafal 3 ini nih, 3 unsur paham nasionalisme. 3 ini adalah unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah nasionalisme. Nah, dari 3 unsur tadi, maka jawaban yang paling tepat, yang paling relevan adalah jawaban yang A. Nasionalisme terbentuk karena adanya persamaan perangai, tujuan, dan sejarah. Jadi untuk TWK itu selain tips dan trik, teman-teman juga harus punya bekal dasar, punya pemahaman dasar tentang materi-materi TWK. Ya, salah satunya adalah unsur-unsur nasionalisme ini sendiri. Soal yang berikutnya, pra kemerdekaan Indonesia, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, mulai dari adanya berbagai pergerakan dan organisasi. Dalam melakukan perlawanan terhadap masa penjajahan Jepang, banyak organisasi yang terbentuk, salah satunya yakni Budi Utomo dengan tokoh penggagas yang bernama A. Budi Utomo, B. Wahidin Sudirohusodo, C. Haji Samanhudi, D. Dr. Douwe Dekker, dan E. Sultan Syahrir. Nah, untuk soal yang ini teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman terjebak dengan opsi jawabannya. Jawabannya bukan Budi Utomo, meskipun nama organisasinya adalah organisasi Budi Utomo. Pendirinya adalah B. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan tips dari saya, untuk materi tentang organisasi
pra-kemerdekaan Indonesia ini, teman-teman pelajari nama organisasinya dan juga para tokoh pendirinya. Jadi itu nama organisasinya dan juga siapa tokoh pendirinya. Misalnya Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo, kemudian juga ada Perhimpunan Indonesia diketuai oleh siapa, kemudian juga ada organisasi Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan juga yang lainnya. Soal yang berikutnya, atas dasar pertimbangan kemelut politik yang tidak menentu dan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok rakyat, pada 10 Januari 1966, kami dan KAPI di hadapan gedung DPR GR mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Yang menjadi latar belakang utama terjadinya peristiwa politik tersebut adalah A. Sikap pemerintah yang dingin, B. Banyaknya pemberontakan, C. Instabilitas ekonomi, D. PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, dan E. Hasil pemilu yang tidak sesuai. Oke, pertanyaan utama dari soal ini adalah latar belakang utama terjadinya peristiwa tritura, 3 tuntutan rakyat. Nah, supaya bisa mengetahui latar belakang utamanya, tentu teman-teman harus tahu apa itu tritura dan isinya itu apa saja. Isi tritura itu yang pertama adalah pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30 SPKI. Dan yang ketiga adalah penurunan harga. Nah, dari 3 isi tritura ini, mayoritas 2 dari 3 isi ini adalah ingin supaya PKI itu lenyap dari Indonesia, ingin PKI itu hilang dari Indonesia, ingin PKI dibubarkan, dan ingin kabinetnya itu bersih dari unsur-unsur PKI. Nah, dari situ bisa kita lihat jawabannya adalah yang D, PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Karena PKI itu sudah berkhianat, maka tentunya mahasiswa ingin PKI itu dibubarkan dan kabinetnya dibersihkan dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30 SPKI. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih intens dalam belajar persiapan CPNS, silakan gabung di Bimbel Kita Lulus. Kita ada beberapa paket yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Insya Allah tidak akan mengecewakan dan teman-teman akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan jangan lupa gunakan kode referral seperti yang tercantum di bawah ini. Yang berikutnya, setahun lalu, Johan mendirikan sebuah perusahaan dan kini perusahaannya maju pesat. Akan tetapi, perusahaan itu telah meresahkan warga sekitar karena limbah pabriknya yang sangat mengganggu kehidupan mereka. Ketika mendengar keluhan, Johan tidak menghiraukan dengan baik. Tindakan Johan melanggar sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, kita lihat di sini, Johan itu punya perusahaan yang maju pesat. Akan tetapi, perusahaannya itu menimbulkan limbah pabrik yang sangat mengganggu kehidupan sekitar, mengganggu kepentingan umum, mengganggu masyarakat umum. Karena mengganggu masyarakat umum, berarti itu sudah menjadi masalah sosial, mengganggu kehidupan sosial. Nah, karena mengganggu kehidupan sosial, maka jawabannya adalah melanggar sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya melogikanya seperti itu teman-teman, logika mudah saya seperti itu. Karena mengganggu kehidupan sosial, mengganggu kepentingan sosial, maka itu mengganggu melanggar sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau teman-teman ingin lebih detail, ingin lebih komplit, teman-teman bisa lihat butir 7 sila ke-5, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, di soal tadi kan disebutkan pabriknya Johan itu melanggar dan merugikan kepentingan umum. Limbahnya tadi merugikan kehidupan sekitar. Jadi jelas melanggar sila ke-5 kalau sesuai dengan butirnya, yaitu butir ke-7. Soal yang berikutnya, munculnya Budi Utomo adalah salah satu cikal bakal dari semangat cinta tanah air Indonesia. Hingga saat ini kita sebagai generasi muda bisa mengimplementasikannya dalam wujud mengenang dan mengikuti semangat perjuangan sewaktu masa perjuangan melawan penjajahan dulu. Dari beberapa jawaban berikut, sikap yang tepat untuk mengamalkan semangat nasionalisme adalah A. Membaca buku sejarah perjuangan bangsa, terutama kisah tentang Budi Utomo. B. Mendiskusikan dengan teman-teman tentang perjuangan para pejuang dulu. C.
tidak mau tahu karena sudah tidak relevan dengan zaman. D. Menanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Dan E. Menanamkan semangat anti toleransi kepada sesama anak bangsa. Oke teman-teman, di sini kita lihat dari beberapa jawaban berikut, sikap yang tepat untuk mengamalkan semangat nasionalisme adalah titik-titik. Ingat, mengamalkan. Berarti sikap yang paling tepat untuk diamalkan, untuk mengamalkan semangat nasionalisme. Nah, karena di sini untuk mengamalkan, berarti kita cari opsi jawaban yang mana jawaban itu adalah yang paling tepat untuk diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu sikap yang paling mengena dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat opsi yang A, yang jawaban A, membaca buku sejarah perjuangan bangsa, terutama kisah tentang Budi Utomo. Kalau hanya membaca buku sejarah, apa itu sudah mengamalkan? Apa sudah mengena dengan kehidupan kita sehari-hari? Tentunya tidak. Lalu yang B, mendiskusikan dengan teman tentang perjuangan para pejuang dulu, hanya mendiskusikan apa itu sudah mengena, sudah aplikatif terhadap kehidupan kita sehari-hari? Tentunya tidak juga. Yang C, tidak mau tahu karena sudah tidak relevan dengan zaman. Nah, ini jelas salah. Lalu yang D, menanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Nah, ini yang paling mengena, paling baik untuk diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah. Ini adalah sikap yang paling kalau menurut saya itu sikap yang paling bermanfaat, paling terasa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling berdampak lah istilahnya, paling berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi masalah. Kalau yang E ini menanamkan semangat anti toleransi. Nah, ini jelas salah, menanamkan semangat anti toleransi. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, menanamkan semangat tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah.